Halo, kali ini kita akan berbicara masalah JK flip-flop master slave. Maksudnya apa? Nah, kita recall kembali yang video sebelumnya. Ini adalah flip-flop JK. Dan apabila clocknya 1, J-nya 1, kemudian K-nya 1, maka hasilnya akan berosilasi semacam ini. Jadi 010101 saat clocknya itu tinggi. Gitu nggih. Saat clocknya tinggi, maka ini akan 010101 terus. Begitu. Jadi akan nge-swing. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Jadi seumpama kalau clocknya tinggi ya outputnya berkebalikan atau sama, tapi tidak naik turun. Nah, seperti ini. Oke. Ini kan nggak jelas ini. Naik turun. Nah, saat clocknya tinggi, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang naik turun. Nah, jadi harus jelas, outputnya harus jelas. Seumpama clocknya tinggi, ya outputnya rendah, gitu. Atau clocknya tinggi, outputnya sama-sama tinggi. Jadi jelas. Gitu. Kita nggak mau ini outputnya tidak jelas semacam itu, naik turun. Nah, caranya gimana? Nah, kita memodifikasi atau menambahi rangkaian flip-flop tadi. Saya gambarkan terlebih dahulu. Ini flip-flopnya, oke. Coba saya gambarkan di sini saja. Nah, ini adalah gambar dari flip-flop JK yang masternya. Nah, sebenarnya sama saja sih. Nah, ini begini, ini begini, kemudian ini lurus. Nah, ini sama ya. Nah, oke, di sini kan nanti ada ya, ini clock begitu. Kemudian ini ada J dan K-nya. Nah, begitu nggih. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambah lagi. Nah, tambah lagi rangkaian persis semacam ini. Jadi ini begini. Ini ya. Maaf. Kemudian nah, ini kan sama seperti ini clock toh. Nah, tapi ini kita beri not. Nah, begini. Kemudian ini baru kita beri SR lagi. Maaf, ini harusnya agak besar biar lebih gampang. Ini guys. Kemudian ini, nah begini sama.
Kemudian kita feedbackkan, cross feedback sama seperti JK tadi. Ini cross feedback, yang sini juga cross feedback. Aduh, maaf. Nah, semacam ini. Oke, ini cross feedbacknya. Kemudian ini kita kasih nama key, ini kita kasih nama key not, gitu nggih. Nah, di bagian ini kan master, ini masternya ya, di sini tuh masternya. Nah, kemudian yang bagian sini itu slave-nya. Ya, makanya JK master slave itu ya. Itu kan sama atau rangkaiannya mirip. Oke. Nah, sekarang dari sini kita gambarkan ini saja. Coba saya mau jadikan kotak-kotak, mana ya? Oke, ini saja. Nah, sudah jadi kotak-kotak. Baik. Nah, sekarang ini saya mau kasih nama di sini clock. Nah, clock kita kemudian yang di sini itu nanti ini kita kasih nama key ya, key master gitu ya. Key M, key master gitu. Di sini key master, kemudian di sini key-nya. Nah, gitu nggih. Oke. J kondisinya, initial conditionnya itu J sama dengan K sama dengan 1. Oke. Jadi di sini adalah 1 ya. Di sini juga 1. Itu nggih. Kemudian clocknya ya, clocknya. Ini kita mulai dari sini, ini mulai dari 0 dulu. Nah, mulai dari 0. Berarti di sini 0 ya. Otomatis yang ke sini juga 0, yang ke sini juga 0. Di di gerbang NAND apabila inputnya salah satu 0, pasti outputnya di sini 1, di sini 1, betul? Oke. Nah, setelah itu bagaimana output key M-nya? Oke, kita recall dari yang flip-flop SR ini ya. Saat S-nya 1 ini G, saat S-nya 1 kemudian R-nya 1, itu tergantung mana dulu yang kita eksekusi. Seumpama kita S-nya terlebih dahulu kita eksekusi, maka key-nya adalah 0. Apabila R-nya terlebih dahulu yang kita eksekusi, maka nanti key-nya itu 1. Begitu juga komplementnya otomatis kan berkebalikan ya, gitu. Silahkan recall lagi di video sebelumnya toh. Nah, gini, seumpama ya, seumpama ini saya hapus dulu QM-nya agak menjauh, QM gitu ya. Seumpama itu yang kita initial condition itu semua ini kan 0 outputnya, termasuk key itu juga 0, ini 0, key M-nya di sini 0, kemudian di sini juga 0 toh. Nah, kan gitu.
Oke. Nah, ini kita hapus dulu ya, karena ini initial conditionnya 0. Oke. Sekarang yang kita eksekusi yang bagian atas dulu. Semua ini 0, maka di sini 0 ya. 1 0 outputnya adalah 1, betul? 1 kita feedbackkan ke sini 1 itu sama dengan 0 ya. Kemudian 0 feedback lagi ke atas, maka 0 0 1. Nah, ini kalau yang kita garap yang atas dulu itu toh. Nah, seumpama ini saya hapus lagi. Nah, yang kita garap itu adalah yang sebelah bawah dulu, maka di sini 1. Ini 0 toh, outputnya 0 karena inisialnya 0. Maka ini saya kasih 0, feedback di sini 0, 0 1. Ini otomatis 1. 1 ke sini 1. 1 1 0 ya. 0 ke sini 0. 0 1 1. Terus macam itu. Ya, karena emang 1 1 itu kan memori itu ya, memori 1 1 itu. Nah, kita pilih mau yang mana dulu yang kita eksekusi. Kalau yang atas dulu maka ini akan menjadi 1 dan ini 0. Kalau yang bawah dulu kebalikannya, ini 1 ini 0. Nah, saya kepengen yang atas dulu yang kita eksekusi. Jadi ini akan menjadi 1 ya. Ini 0 kan? Nah, 0. Kemudian ini 0, ini 1, ini 1. Itu oke. Clear ini di sini ya. Oke. Jadi yang atas akan QM-nya itu bernilai 1. Ini saat clocknya 0. Oh sorry, saat QM-nya ya, QM-nya akan bernilai 1 begini. Oke, clear ya. Oke, setelah itu kita coba, ini kita teruskan ya. Teruskan ke kanan. Nah, ini 1. Di sini clocknya itu kan masih 0. Ya, 0, kemudian kita notekan, nah masuk di sini 1 berarti toh. Nah, itu 1 1 itu sama dengan pasti 0 di sini. Kemudian di sini 0 dan 1 ya. Berarti hasilnya pasti 1. Gitu nggih. Oke. Tadi initial conditionnya awalnya itu kan semua ini kan 0 toh. Oke. Nah, di sini saat saat pertama kali ini 0, kita eksekusi yang atas lagi aja. Karena tadi yang ini yang atas, ini kita eksekusi yang atas dulu. Kemudian ini 0. Ya. Karena key-nya 0 initial condition ya. Di sini sorry, di sini. Nah, 0. Nah, kemudian 0 0 1 pasti di sini. 1. Tunggu sorry. Ini di sini juga enggak apa-apa. Nah, 1 masuk sini 1. 1 1 0. 0 ke atas 0 0 0 1. Berarti key-nya juga 1. Nah, oke nggih. Begitu. Ini adalah awalannya. Clear sekarang. Nah, coba kita ini kita feedbackkan. Ini clocknya masih 0 ya, clocknya masih 0. Kita feedbackkan, kita kembalikan di sini. Dari yang kita eksekusi yang atas dulu. Ini dari sini 0. Nah, di sini 0. Ya kan? 0. Kemudian kita nenkan ya. Kalau ada 0 kan pasti di sini ada outputnya 1. Sudah benar. Kemudian setelah ini 1,
Nah, kita akan nunggu yang bawah karena ini kita perlu feedback begini. Nah, otomatis yang ini kita feedbackkan, cross feedback ini 1, ini 1 ya. Nah, di sini 1, JK-nya 1, 0. Sama, setiap ada 0 outputnya berarti 1. 1. Nah, tadi yang kita eksekusi atas dulu. Nah, maka di sini 0 naik ke sini, 1 0 itu hasilnya 1, 1 turun, 1 1 hasilnya 0. 0 naik, 0 1 dinenkan hasilnya 1, ya kan? Kemudian 1 1 hasilnya 0. Terus macam ini. Berarti kan tidak berubah semasa clocknya itu 0. Gitu nggih. Berarti QM itu tidak berubah walaupun kita feedbackkan semasa clocknya ini 0. Kemudian coba yang Q berubah enggak? Ini sudah 1 0 ya, hasilnya 1 0 dan ini tetap 1. Maka di sini juga tidak akan berubah ya. Di 1 1, di sini 0. Oke. Kemudian di 1 0. Nah, maka di sini hasilnya 1. Gitu kan? Nah, setelah di sini hasilnya 1 ya. Nah, coba yang ini saya ini tetap 1. Nah, setelah ini hasilnya 1. Nah, 1 kita eksekusi yang atas dulu karena ini sinyal itu 0. Nah, maka di sini 0 dan yang 0 yang di bawah key node-nya itu kita naikkan ke atas. Nah, setelah itu ini kita nenkan maka hasilnya 1 balik ke sini. Ini kemudian 1 1 0 0 lagi sana 0 0 1 1 terus macam ini. Jadi tidak berubah. Berarti ini fix saat clocknya 0 ya, saat clocknya 0 tetapi JK-nya itu 1, maka key-nya high, QM-nya juga high. Gitu ya. Kita nggak bahas key node atau QM node di sini, tidak. Nanti ribet. Oke. Nah, kemudian kita coba clocknya kita naikkan. Nah, begini. Oke. Oke, ini sudah toh. Clocknya sudah naik. Maaf. Ini kayaknya kok beleret. Nah, oke, di sini clocknya ini sudah naik, sudah high kan. Nah, kemudian kita coba untuk clocknya high. Ini karena high kita pakai warna yang baru ya. High merah di sini. Coba. Oke, ya, ini clocknya high, maka di sini sudah saya hapus menjadi 1 gitu. Saat clocknya 1, kemudian di sini masih 0, maka di sini tetap akan menjadi 1. Nah, di sini ini berbeda karena ini 1, JK-nya 1, feedback dari key itu 1, kemudian inputan dari clock itu 1, maka ini akan menjadi 0. Betul? Nah, oke. Kemudian kita bahas lagi yang atas dulu. Ini 0 naik ke atas jadi 0. 1 0 itu hasilnya akan 1. Ya. Kemudian turun ini 1. 1 0 hasilnya 1. Ya kan? 1 0 hasilnya 1. Jadi 0-nya di sini kita hapus karena ini nilai lama. 1 naik. Ini jadi 1 1 0 hapus. Nah, 0 ke sini. Ini jadi 0 0 0 1 1 naik ke atas 1 1 0 0 turun ke bawah 0 0 0 1 1 naik ke atas 1 1 0. Nah, sudah. Itu sudah permanen toh. Oke, nah ini sudah clear. Kemudian dari sini key-nya itu 1 dinotkan, kemudian nah ini menjadi saya hapus menjadi 0 kan gitu. Oke. Nah, sekarang yang atas dulu. Ini inputnya 0, kemudian dari clocknya 0 0 0 hasilnya 1. Oke. Kemudian yang bawah sekarang
Ini inputnya ada nolnya ya, pasti hasilnya 1 juga ya, tidak berubah. Nah sekarang coba, karena ini sudah, maka yang 0 ini, yang kondisi yang sebelumnya ini kita naikkan. Jadi 1 0 itu adalah hasilnya 1, betul? 1 kemudian turun ke bawah, maka di sini hasilnya 1 juga kan turunnya. 1 1 0 tetap. Oke, 0 ke atas. 0 1 0 1. Gitu oke. Nah, jadi nggak berubah yang sebelah sini. Yang key-nya nggak berubah. 1 turun ke bawah 1 1 1 0. 0 naik lagi 0 0 1 nggak berubah. Berarti ini untuk key M-nya ya, key-nya itu tidak berubah, tetap 1 gitu nggih. Nah sedangkan key M-nya ini berubah menjadi 0. Nah ini kita rubah menjadi 0. Nah itu oke. Baik, sekarang clocknya kita turunkan. Nah ini kemudian clocknya jadi 0 ya. Ini saya ganti lagi, clocknya 0, maka ini saya hapus menjadi 0 gitu oke. Oke, 0. Kita mulai dari yang atas. Nah ini otomatis karena ada nolnya ya, ini tetap 1. Kemudian ini karena ada nolnya, di sini akan jadi 1 kan, karena inputannya 0 pasti outputnya 1 kalau NAND itu. Saya ulang-ulang terus. Nah itu oke. Oke, yang atas dulu. 1 ya. 1 NAND 1 hasilnya 0. Oke. 0 turun, 0 1 hasilnya 1. 1 naik lagi 1 1 1 hasilnya 0. 0 turun, kemudian 0 NAND 1 itu hasilnya 1 juga. Jadi tidak ada perubahan di key M ya. Key M tetap, key M ini tetap 0, tidak berubah. Nah begini, key M tidak berubah. Kemudian nah ini dari clocknya 0 kita notkan, nah ini jadi 1 ya, ini berubah. Nah gini, 0 1 maka ini jadi 1 betul. Nah yang di sini ini 1, kemudian yang bawah 1 1 1 0. Nah ini berubah dong. Nah ini jadi 0 itu oke. Oke, kita rubah yang kita urus yang atas dulu. Di sini 1 0 itu hasilnya adalah 1 betul ya, 1 ke bawah. 1 0 itu hasilnya 1. Nah ini masih 0 hasilnya. Kita rubah jadi 1. 1 naik ke atas jadi 1. 1 0 1 1 itu hasilnya 0. Nah 0 turun ke bawah, saya hapus jadi 0. Nah 0 0 1 1 naik ke atas jadi 1 1 0 ya kan. 0 turun ke bawah, 0 NAND 0 1 1 naik lagi ke atas, 1 NAND 1 0. Nah oke, clear. Jadi key-nya itu menjadi 0. Key-nya menjadi 0. Nah oke, itu nggih. Tuh ini baru 3 step ya, udah capek. Pasti jenengan juga udah jenuh ya kan. Baik, nah ini sudah seperti ini. Kemudian nah ini naik lagi ya. Tadi ini sudah 0, naik lagi sekarang. Nah ini saya kasih merah lagi ya. Oke, ini clocknya yang paling kiri berarti saya hapus toh menjadi 1 ya. Oh ini belum di feedbackkan, lupa saya. 0 ya,
Oh sudah, nggak usah, karena begitu berubah langsung. Oke. Sekarang ini kita kita rubah jadi 1 sudah ya clocknya. Nah ini otomatis di sini ada 0, berarti di sini 1 ya. Kemudian yang bawah sekarang. Nah yang bawah, sorry. Ini kan kita feedback kan ya. Ini kan 1 ya, 1 ke sini. Nah ini kita rubah dulu. Ini jadi 1. Oke, 1 kita nenkan, hasilnya 0 itu ya. Kemudian yang bawah ini 0 ya, ini 0 turun ke sini, maka di sini hasilnya jadi sorry, malah hilang, maaf gitu Oke, di sini jadi di sini aja di sini 0. Nah 0, kemudian pasti di sini hasilnya 1 sudah ya. Berarti di sini 0 1 naik, 0 1 itu hasilnya adalah 1, saya hapus. 1 turun, ini 1 hasilnya 0, 0 naik, ini hasilnya 0, 0 1 turun, 1 0. Udah pas. QM nya adalah 1. QM nya 1. Oke, kemudian ini sudah 1 semua. 1 0. Nah, ini clocknya di sini 1. Nah, maka di sini saya hapus lagi toh. Ini berubah jadi 0 lagi ya. Ini 0. Kemudian yang atas dulu ya, 0 dan 1 berarti tetap 1. Yang bawah ini adalah 0 0, maka 0 dan 0 itu adalah 1. Oke. Di sini 1 dan 1 hasilnya 0 ya. 0 turun, 0 0 1 hasilnya 1. Ya. 1 naik ke atas, 1 1 0. Kemudian 0 turun ke bawah, 0 1 hasilnya 1. Tetap, berarti key-nya itu tetap 0. Nah begini. Itu yang keempat. Kemudian ini turun, saya turunkan lagi clocknya. Nah begini, ngeten nggih. Nah setelah itu coba kita clocknya nolkan lagi. Ini kita nolkan. Nah setelah ini kita nolkan, maka kita tulis, kemudian feedbacknya kita urutkan ya. Ini key-nya 1 ya, key-nya 1. Oke, kemudian ini naik begini, maka ini tetap 1 1 1, kemudian 0, hasilnya adalah 1. Ini saya hapus. Nah ini kemudian yang dari key ini turun. Nah ini 0 tetap, jadi kalau ada 0 nya pasti 1 outputnya. Oke, yang di sini kita urus dulu atas. 1 0 itu hasilnya 1 benar, kemudian 1 turun ke bawah, 1 1 hasilnya 0. Nah di sini 0 naik lagi ke atas, 0 1 hasilnya 1 1 turun ke bawah, 1 1 hasilnya 0. Tidak ada perubahan di QM ya, QM tetap 1. Kita tarik dulu. Nah begini. Oke. Nah kemudian yang key sekarang ya. Yang key ini di sini clocknya coba kita urutkan. Nah clocknya ini harusnya 1 toh, kita rubah 1 itu. Kemudian yang atas dulu ya, 1 1 ini hasilnya 0, kemudian 0. Yang di bawah ini 0 1 hasilnya 1. Oke, 0 1 itu hasilnya pasti 1 ya. 0 1 pasti hasilnya 1. 1 turun ke bawah sini maksud saya 1. Ini kita hapus,
Nah, gini ya. Ini hasilnya 1 karena 1 di sini turun ke bawah 1, 1 hasilnya 0. Ini saya hapus 0. Nah, 0 naik ke atas. Nah, ini saya hapus jadi 0. 0 0 1 1 turun ke bawah menjadi 1 1 1 0 tetap. Nah, key-nya berubah menjadi 1. Nah, gitu oke. 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 Ini sudah apa namanya? Sudah mulai kembang, tambah kembang lagi ya, biar lebih nampak. Biar lebih paham. Ini saya kasih merah. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, yuk. Ini jadi 1 ya. Clocknya jadi 1. Ini saya rubah 1, gitu ya. 1, maka yang di sini kemudian feedbacknya saya urutkan dulu. Ini 0. Nah, ini saya rubah menjadi 0. Kemudian yang sini saya rubah ya menjadi 1. Oke. Kita operasikan yang atas dulu. Ada 0 pasti 1, yang di sini 1 hasilnya pasti ini 0. Nah, ini hasilnya 0 ya. 0. Nah, yang atas dulu sekarang 1 0 itu hasilnya 1 betul. 1 turun ke bawah 1 0 hasilnya pasti 1. 1 naik ke atas 1 hasilnya 0. 0 turun ke bawah 0 hasilnya 1. 1 naik ke atas 1 hasilnya 0. 0 turun ke bawah 0 hasilnya 1. Nah, terus sudah fix. Key M berubah menjadi 0. Nah, key M berubah menjadi 0. Nah, gitu. Lanjut. Kemudian ini clocknya karena 1, ini 1 kita urutkan, yang slave-nya dinotekan menjadi 0. Di sini 0. Oke. Oh, sorry. Ini harusnya merah ya. Nah. Baik. Sekarang ini 0 0 hasilnya pasti 1. Kemudian yang bawah ini 1 dan 0 hasilnya pasti 1 betul. Oke. Baik. Nah, sekarang 1 0 hasilnya pasti 1. 1 turun ke bawah 1 ya. 1 hasilnya 0. 0 naik ke atas 0 1 hasilnya 1. 1 turun ke bawah 1 hasilnya 0. Tetap key-nya tetap. Ini key-nya tetap di sini ya. Nah, begini. Oke. Kemudian karena key-nya tetap masih, ini kita turunkan lagi. Gitu. Kita cari apa namanya? Nolnya, clocknya 0. Kita hapus. Di sini jadi 0. Oke. Nah, di sini in feedback, cross feedbacknya 0 ke sini tetap 0, yang ini 1 ke sini tetap 1. Oke. Clear. Nah, sekarang ini tetap 1 ya. Yang di sini karena 0 jadi di sini berubah jadi 1 karena 0 1 hasilnya berarti di sini 1. Baik, sekarang di sini 1 ya. Hasilnya 0 turun ke bawah 0 1 hasilnya 1 naik 1 hasilnya 0 turun 0 1. Aduh, sorry.
01 hasilnya 1, 1 naik, 11 hasilnya 0, 0 turun, 01 hasilnya 1. Gitu nggih. Sudah fix. QM-nya tidak ada perubahan. QM-nya tidak ada perubahan. Kemudian yang key. Nah, kita urutkan clock not, jadi di sini 1. Baik, 10 itu hasilnya 1. Kemudian di sini 11 hasilnya 0. Saya hapus. 10 itu hasilnya 1. 1 turun ke bawah, 10 hasilnya 1. 1 ya, 1 naik ke atas jadi 1. 11 hasilnya 0. 0 turun ke bawah 0. 0 hasilnya 1. 1 naik ke atas, 11 hasilnya 0. 0 turun ke bawah jadi 0 hasilnya 1. Oke, sudah fix. Berarti key-nya menjadi 0. Itu oke. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan. Kalau mau diteruskan juga boleh, tapi saya sudah mulai pegel. Ya, ini saat ada apa itu, negatif edge trigger, ini namanya negatif edge trigger ya, negatif edge trigger ya, di trigger negatif pada ujungnya. Edge itu kan ujung atau pinggir gitu ya. Negatif karena ini pas turun ke bawah ya. Kalau yang ini yang yang ini, nah, kalau yang gini itu kan namanya positif ya, namanya positif edge trigger itu ya, kurang tahu. Nah, gini, saat negatif edge trigger ini, maka key-nya itu berubah. Key-nya berubah menjadi apa? Key-nya berubah menjadi key not. Itu pas positif ini ya, pas positif itu kan ini key ya. Yang di sini sebentar. Hijau mana hijau? Nah, pas di sini ini. Nah, ini kan key, di sini itu key. Dari sini sampai sini itu key. Betul? Gitu. Kemudian saat negatif edge trigger, maka berubah menjadi key not. Gitu ya. Saat negatif edge trigger lagi yang di sini ya, yang di sini, maka berubah menjadi key not ya. Kemudian betul berubah menjadi key lah, key not ini berubah menjadi key ya. Saat negatif edge trigger di sini, ini berubah menjadi key. Nah, gitu ya. Kemudian saat negatif edge trigger yang ketiga, maka ini berubah menjadi key not. Nah, itu. Simpulannya adalah saat ya, simpulannya kesimpulan ya, saat
negatif at trigger terjadi key berubah menjadi komplementerinya nah gitu ya, menjadi komplementerinya atau kebalikannya. Maksudnya apabila key maka menjadi keynote ya, apabila keynote maka menjadi key. Itu oke? Nah, ini adalah JK flip-flop dengan master dan slave ya. Master yang ada di sebelah kiri ini, kemudian slave-nya ada yang di sebelah kanan. Jadi saat ini positif ya, clocknya positif, kemudian JK-nya juga positif, dalam arti logika 1, tidak terjadi osilasi atau racing ya. Ini kalau ini kan racing toh, 1 0 1 0 1 0 dan seterusnya. Yang keynote juga ya, 0 1 0 1 dan seterusnya dan gitu. Kalau ini enggak gitu ya, kalau ini enggak. Nah, QM-nya gimana? QM-nya kebalikannya gitu ya. QM-nya kebalikan. Saat positif at trigger maka QM-nya menjadi komplementerinya ya. Saat positif yang kedua, ini kan dari QM, ini QM, kemudian saat di trigger positif menjadi keynote ya. Ini saya hapus menjadi keynote, kemudian di trigger positif trigger yang kedua menjadi key, diberi positif trigger yang ketiga menjadi keynote dan seterusnya ya. Itu begitu, tambah begitu juga ya, begitu juga terjadi pada QM ya. Saat positif at trigger QM menjadi QM not atau QM not menjadi menjadi QM ya, menjadi QM. Nah, itu bedanya hanya ini pas positif, yang ini pas negatif. Nah, cuma itu aja. Oke. Ini adalah karakteristik jika flip-flop dengan master slave. Oke, cukup sekian untuk video penjelasan karakteristik jika flip-flop dengan master slave. Semoga Anda paham dan bermanfaat.